Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kasih sayangnya lah kita semua dapat melaksanakan video presentasi malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, muslimin, hingga kepada kita semua selaku umatnya yang semoga mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan video kali ini, kelompok kami akan membuat presentasi hasil analisis konsep kami mengenai materi stoikiometri. Alangkah baiknya kita membuka video presentasi kali ini dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berlanjut ke pemaparan hasil analisis konsep, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Siva Nur Afiah, yang kedua ada Sulis Tianingsih, yang ketiga ada Silvania Wendy, dan yang terakhir ada saya sendiri, Siti Eka Maimunah. Baik, langsung saja akan kami paparkan hasil analisis konsep kami mengenai materi stoikiometri. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Siva Nur Afiah. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini yang pertama Sipa akan menjelaskan mengenai label konsep yang pertama, stoikiometri, di mana definisi konsepnya yaitu ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Nah, untuk atributnya yang pertama ada atribut kritis, di mana yang pertama itu reaksi kimia, yang kedua perubahan kualitatif. Kemudian untuk atribut variabelnya ada produk dan juga reaktan. Nah, untuk superordinatnya ada stoikiometri larutan. Nah, untuk ordinatnya yaitu stoikiometri reaksi dan stoikiometri senyawa. Untuk jenis konsepnya itu berdasarkan prinsip. Kemudian untuk contohnya yaitu perhitungan massa suatu zat perbandingan massa suatu zat perhitungan volume larutan. Nah, kemudian label konsep yang kedua ada hukum dasar kimia, di mana definisi konsepnya yaitu hukum yang menjelaskan tentang dasar-dasar perhitungan kimia dalam aplikasi kimia. Dikarenakan dalam setiap reaksi kimia yang kita buat dan tentukan berdasarkan atas hukum-hukum dasar kimia. Nah, untuk atribut kritisnya yaitu aplikasi kimia dan reaksi kimia. Untuk atribut variabelnya massa zat. Kemudian untuk ordinatnya yaitu hukum kekekalan massa, perbandingan tetap, kelipatan perbandingan. Nah, kemudian untuk jenis konsepnya yaitu berdasarkan prinsip. Kemudian contohnya yaitu hukum Laplace, yaitu hidrogen ditambah oksigen menghasilkan hidrogen oksida 4 gram ditambah 32 gram menjadi 36 gram. Nah, kemudian label konsep yang ketiga ada rumus empiris, di mana rumus empiris merupakan rumus yang menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan jenis unsur dalam suatu zat dan perbandingan berbagai jenis atom. Nah, untuk atribut kritisnya yaitu lambang kimia, perbandingan jenis atom, dan juga jenis unsur. Kemudian untuk atribut variabelnya yaitu massa atom, mol, dan jumlah atom. Kemudian untuk superordinatnya yaitu ada massa atom relatif. Nah, untuk ordinatnya itu ada massa molekul relatif. Kemudian untuk
jenis konsepnya yaitu konsep abstrak. Nah, kemudian untuk contohnya yaitu etuna sama dengan CH. Nah, untuk non contohnya yaitu ada etuna sama dengan C2H2. Kemudian label konsep yang ketiga ada massa molar, di mana massa molar dalam gram atau kilogram, 1 mol atom, molekul atau partikel lain. Nah, untuk atribut kritisnya yaitu massa mol atom, kemudian atom, unsur, dan juga senyawa. Nah, untuk atribut variabelnya itu ada massa atom relatif, kemudian ada massa atom. Kemudian ada subordinat di mana ada massa atom relatif. Kemudian ada ordinatnya juga massa molekul relatif, dan ada jenis konsepnya yaitu berdasarkan prinsip. Nah, untuk contohnya itu MrH2O sama dengan AR hidrogen ditambah 2 dikali AR oksigen sama dengan 1 dikali 2 dikali 16 sama dengan 33. Nah, kemudian label konsep yang keempat, ada persamaan reaksi, di mana definisi konsepnya yaitu persamaan yang menyatakan perubahan materi dalam suatu reaksi kimia. Nah, untuk atribut kritisnya, yang pertama ada reaksi kimia, yang kedua ada produk, yang ketiga ada reaktan. Kemudian untuk atribut variabelnya, ada perbandingan massa, kemudian ada massa. Nah, untuk superordinatnya ada rumus kimia. Kemudian untuk subordinatnya ada rumus empiris. Kemudian ada ordinatnya yaitu molekul. Terus ada jenis konsepnya, ada konsep menyatakan simbol. Kemudian untuk contohnya yaitu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Kemudian label konsep yang kelima itu ada mol. Definisi konsepnya yaitu jumlah zat yang mengandung partikel penyusun atau molekul atom atau partikel lain yang tepat sama banyaknya dengan atom-atom dalam 12 gram isotop karbon 12. Nah, untuk atribut kritisnya itu ada jumlah zat, massa atom, isotop, bilangan Avogadro. Kemudian untuk atribut variabelnya ada massa atom, kemudian ada jumlah partikel. Nah, untuk superordinatnya itu ada hipotesis Avogadro. Kemudian untuk subordinatnya ada konsep mol pada gas dan larutan. Kemudian untuk ordinatnya itu ada massa molar. Kemudian untuk jenis konsepnya ada konsep abstrak. Nah, untuk contohnya itu NaCO3 sama dengan gram per milimeter milimol sama dengan 30 gram per 100 gram per mol sama dengan 0,3 mol. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Punten sih Pak, Silvanianya keluar katanya teh. Udah masuk? Di label konsepnya itu ada reaksi pembatas, di mana definisinya yaitu reaktan yang pertama kali habis digunakan pada reaksi kimia. Kemudian untuk atribut kritisnya ada reaksi kimia dan reaktan. Kemudian untuk atribut variabelnya ada massa atom. Kemudian superordinatnya rumus kimia. Kemudian subordinatnya rumus empiris dan rumus molekul. Kemudian ordinatnya ada reaktan dan produk. Kemudian jenis konsepnya yaitu konsep menyatakan simbol. Di mana contohnya reaksi kimia yang zat bereaksi salah satu akan habis. Selanjutnya itu ada titrasi, di mana definisinya yaitu penambahan secara berangsur suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat pada larutan lain yang konsentrasinya tidak diketahui sampai reaksi kimia di antara kedua larutan tersebut selesai. Untuk atribut kritisnya ada reaksi kimia. Untuk atribut variabelnya yaitu konsentrasi larutan dan volume larutan.
Untuk superordinatnya titik dan kurva ekivalen, kemudian subordinatnya larutan baku, kemudian untuk ordinatnya yaitu titik ekivalen dan kurva ekivalen, kemudian untuk jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan nama konsep. Selanjutnya yaitu persen komposisi, di mana definisi konsepnya yaitu presentasi massa dari tiap unsur. Sebelumnya sih. Ya, jadi definisi konsepnya yaitu presentasi massa dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Untuk atribut kritisnya ada massa molar unsur dan massa molar senyawa. Untuk atribut variabelnya yaitu massa total dan komposisi unsur. Untuk ordinatnya ada persen massa tiap unsur. Contohnya yaitu 31,6% massa atom P pada senyawa H3PO4. Kemudian selanjutnya ada hukum perbandingan tetap, di mana definisi konsepnya yaitu cuplikan yang berbeda dari senyawa yang sama selalu mengandung unsur-unsur penyusun dengan perbandingan massa yang sama. Kemudian atribut kritisnya yaitu ada senyawa unsur, atribut variabelnya ada perbandingan senyawa, kemudian koefisien. Untuk jenis konsepnya yaitu berdasarkan prinsip. Selanjutnya ada perhitungan kimia, di mana definisi konsepnya yaitu perhitungan dalam kimia ialah rumus dan konsep untuk memecahkan suatu permasalahan kimia. Untuk atribut kritisnya yaitu rumus kimia, konsep rumus, massa zat, dan reaksi kimia. Untuk atribut variabelnya yaitu massa molar, senyawa, dan jenis zat. Untuk superordinatnya yaitu menetapkan log, menetapkan rumus kimia yang tepat. Kemudian untuk subordinatnya yaitu massa molar senyawa, massa atom relatif, dan koefisien reaksi. Kemudian untuk ordinatnya itu ada massa molar unsur dan persamaan reaksi. Kemudian untuk jenis konsepnya yaitu menyatakan sifat dan nama atribut. Untuk contohnya yaitu mol sama dengan gram per massa molar. Untuk non-contohnya yaitu mol sama dengan gram per massa molekul relatif. Selanjutnya ada rumus dasar kimia, di mana definisi konsepnya yaitu jenis dari jumlah atom untuk setiap molekul dalam jumlah tertentu. Untuk atribut kritisnya yaitu jenis molekul. Untuk atribut variabelnya ada jumlah atom dan jumlah molekul. Kemudian untuk superordinatnya yaitu rumus kimia yang tepat. Kemudian untuk untuk subordinatnya yaitu rumus senyawa. Kemudian untuk ordinatnya ada rumus molekul. Kemudian jenis konsepnya menyatakan sifat dan nama atribut. Untuk contohnya yaitu seperti H2, O, terus dan NH3. Untuk non-contohnya yaitu seperti gas hidrogen atau H. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sulistianingsih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk label konsep selanjutnya yaitu ada rumus molekul, di mana untuk definisi konsepnya yaitu jumlah atom-atom dari unsur penyusun senyawa. Nah, untuk atribut kritisnya itu ada jenis unsur, dan untuk atribut variabelnya ada jumlah atom. Selanjutnya untuk superordinat ada rumus empiris, dan untuk subordinatnya yaitu jumlah atom penyusun. Nah, untuk ordinatnya itu sendiri ada massa unsur dan jenis konsepnya berdasarkan prinsip. Untuk contohnya yaitu ada etana atau C2H6. Dan untuk non-contohnya ada etana atau CH3. Untuk label konsep selanjutnya yaitu ada massa atom relatif, di mana definisi konsepnya yaitu jumlah atom yang membentuk massa molekul relatif. Dengan atribut kritis yaitu ada unsur massa satu atom isotop C12. Nah, selanjutnya untuk atribut variabel ada jumlah atom, subordinatnya massa molar dan massa molekul relatif. Untuk subordinatnya kosong,
Dan untuk ordinatnya yaitu massa rata-rata suatu atom unsur. Dan untuk ordinatnya yaitu massa rata-rata suatu atom unsur. Jenis konsepnya yaitu menyatakan sifat dan nama atribut. Untuk contohnya ada ARH sama dengan 1. Untuk label konsep selanjutnya yaitu massa molekul relatif. Dengan definisi konsep, jumlah massa atom relatif dari seluruh massa atom penyusun senyawa. Untuk atribut kritisnya yaitu suatu lambang, misalkan MR. Selanjutnya ada atribut variabel yaitu jumlah molekul dari senyawa. Superordinatnya yaitu massa molar. Ordinatnya jumlah mol. Jenis konsepnya yaitu menyatakan sifat dan nama atribut. Untuk contohnya ada massa molar dari H2O yaitu 18. Nah, selanjutnya label konsep selanjutnya yaitu reaksi penguraian, di mana definisi konsepnya yaitu suatu senyawa tunggal yang membentuk zat baru 2 atau lebih. Di mana dengan atribut kritis yaitu senyawa tunggal, dengan atribut variabelnya yaitu jenis zat, superordinatnya yaitu reaksi, dan subordinatnya yaitu bilangan oksidasi. Dan ordinatnya menyusun senyawa. Jenis konsep yang digunakan yaitu berdasarkan prinsip. Nah, contohnya itu HCl menghasilkan H+ plus Cl-. Nah, non-contohnya itu yaitu Mn dari H2O sama dengan 18. Nah, untuk selanjutnya ada hukum kekekalan massa, di mana dengan definisi konsep, apabila massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi beberapa proses di dalamnya. Nah, atribut kritisnya itu yaitu massa zat, dan atribut variabelnya yaitu proses dalam sistem. Superordinatnya yaitu perhitungan jika massa tidak sama. Ordinatnya yaitu rumus kekekalan massa. Jenis konsepnya yaitu menyatakan sifat dan nama atribut, dan contohnya itu berupa contoh soal. Selanjutnya ada hukum Gay-Lussac, di mana definisi konsepnya itu yaitu pada volume gas konstan, tekanan gas bertambah, maka suhu mutlak gas akan bertambah, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu atribut kritisnya ada volume, tekanan, dan suhu. Dan atribut variabelnya itu berupa perlakuan pada zat. Untuk superordinatnya yaitu ada rumus hukum Gay-Lussac. Dan jenis konsep yang digunakannya yaitu menyatakan sifat dan nama atribut. Untuk contohnya yaitu berupa contoh soal. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Eka. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan kembali melanjutkan pemaparan presentasi dengan analisis konsep materi stoikiometrik. Adapun label konsep yang selanjutnya yaitu reaksi kombinasi dengan definisi konsep yaitu reaksi gabungan antara dua zat atau lebih yang membentuk zat baru. Atribut kritis itu yang pertama reaksi dua zat, yang kedua membentuk zat baru. Superordinatnya yaitu reaksi zat dan subordinatnya bilangan oksidasi dengan ordinat reaksi redaksi oksidasi. Adapun jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan nama konsep. Contohnya yaitu pada reaksi 2Na ditambah Cl menghasilkan 2NaCl. Dan non-contohnya yaitu 2H2O2 menghasilkan 2H2O ditambah O2. Kemudian, label konsep yang selanjutnya yaitu reaksi metatesis. Dengan definisi konsep, reaksi yang melibatkan perikatan reaktan. Atribut kritisnya, reaksi pertukaran reaktan. Superordinat, yang pertama reaksi pengendapan, yang kedua netralisasi, dan yang ketiga reaksi pembentukan gas. Subordinatnya reaksi asam basa. Adapun jenis konsepnya yaitu berdasarkan nama konsep. Untuk contohnya sendiri yaitu pada reaksi NaCl
ditambah AgNO3 menghasilkan AgCl ditambah NaNO3. Kemudian untuk non-contohnya yaitu 2H2O menghasilkan 2H2O. Mohon maaf, untuk non-contohnya yaitu 2H2O2 menghasilkan 2H2O ditambah O2. Label konsep yang selanjutnya yaitu reaksi netralisasi dengan definisi konsep reaksi antara asam dan basa. Atribut kritisnya reaksi asam dan basa. Kemudian superordinat yaitu reaksi. Adapun subordinatnya yaitu titik ekivalen. Adapun jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan nama konsep. Untuk contohnya sendiri yaitu reaksi HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2. Untuk non-contohnya yaitu 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Dan untuk label konsep yang terakhir yaitu reaksi pengendapan. Definisi konsepnya yaitu reaksi yang ditandai dengan pembentukan endapan. Adapun atribut kritisnya yaitu reaksi pembentukan endapan. Superordinatnya reaksi kelarutan, ordinatnya zat terlarut dan pelarut. Kemudian jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan nama konsep. Adapun untuk contohnya yaitu AgNO3 ditambah HCl menghasilkan AgCl ditambah HNO3. Untuk non-contohnya sendiri, 2Na ditambah Cl2 maka akan menghasilkan 2NaCl. Baik, teman-teman, itu dia pembahasan dan presentasi mengenai hasil analisis konsep dari kelompok 3B dengan materi stoikiometri. Analisis konsep ini dapat membantu teman-teman khususnya untuk memahami materi tentang stoikiometri itu sendiri. Adapun dalam penyusunan hasil analisis konsep ataupun dalam presentasi, kelompok kami menyadari bahwa kelompok kami tidak sempurna. Karena itu, kritik dan saran dari teman-teman yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Akhir kata, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.